Hari ini kami ke titik banjir di lintas timur kilometer 73 sampai 83 Kabupaten Pelalawan. Kenapa setiap tahun daerah ini selalu banjir? Ini pendapat pribadiku ya. Nah, ini kalau dilihat di peta, jalan lintas timur kilometer 83 itu posisinya di sini. Garis yang berwarna merah itu adalah Sungai Kampar. Sungai Kampar yang berada di Pelalawan ini merupakan hilir dari pertemuan Sungai Kampar kanan dan Sungai Kampar kiri. Bayangkan aja, semua debit air dari Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri bersatu di langgam dan terus mengalir ke sungai yang dekat dengan jalan lintas timur karena merupakan titik terendah. Seperti yang kita tahu, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Untuk bendungan PLTA Kota Panjang sendiri berada di Sungai Kampar kanan. Jadi sebenarnya sungai ini terus hingga ke hulunya di Sumatera Barat. Saat curah hujan tinggi, debit air pada bendungan juga meningkat. Karena itu bendungan ini harus melakukan pembukaan pintu untuk menghindari resiko keamanan bendung. Kalau pintunya nggak dibuka, bayangin aja kalau bendungan ini jebol, bisa banjir bandang kita. Selain debit air dari Sungai Kampar kanan, banjir di Pelalawan juga disebabkan oleh debit dari Sungai Kampar kiri. Sungai Kampar kiri yang berwarna biru ini, jadi sebetulnya dia terus hingga ke Sumatera Barat, cuman aku nggak warnain sampai ujung. Dari pencatatan tinggi muka air, pada saat curah hujan tinggi, tinggi muka air pada Sungai Kampar kiri bahkan mencapai 800-an cm, sedangkan Sungai Kampar kanan hanya berkisar di 400-an cm. Bayangkan air sebanyak itu dari Kampar kanan dan Kampar kiri berkumpul di Pelalawan ini, harusnya air ini terus mengalir ke laut. Namun, sejak bulan Desember hingga Januari ini terjadi pasang yang mengakibatkan air tertahan di sini. Selain debit air yang tinggi akibat curah hujan yang tinggi, alih fungsi lahan yang terjadi baik di hulu maupun di hilir juga merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir. Kalau dulunya air yang jatuh ke bumi masuk ke dalam tanah karena adanya pohon, kemudian air ini akan ditahan oleh akar-akar pohon dan dilepaskan secara perlahan di waktu kemarau. Nah, karena alih fungsi lahan ini, maka sebagian besar air akan melimpas menjadi banjir. Jadi ada banyak faktor ya yang menyebabkan banjir ini. Saat ini pemerintah melakukan berbagai upaya, diantaranya modifikasi cuaca, melakukan desain pengendalian banjir, serta rencana pembangunan bendungan pada hulu Sungai Kampar agar dapat mereduksi banjir yang sampai ke hilir. Makasih udah nonton.